Oke, ketemu lagi dengan Pak Milu di sini dalam fungsi logika ya, fungsi logika Microsoft Excel yang akan kita pelajari hari ini. Fungsi logika yang kita pelajari adalah fungsi logika OR, AND, dan NOT. Nah, apa itu ya? Oke, kita lihat di sini ya. Kita lihat, saya besarkan saja biar kelihatan gitu ya tulisannya apa. Nah, fungsi logika yang pertama adalah fungsi OR ya. Ini saya beri tanda atau saya beri warna merah ya biar kelihatan, keterangannya warna biru. Ya, fungsi OR. Ya, ini sintaknya atau penulisan rumusnya seperti ini ya, sama dengan OR ya, kondisi pertama, kemudian koma, kondisi kedua. Ini bisa lebih dari dua kondisi ya, bisa dilanjutkan, makanya saya beri tanda titik-titik. Nah, untuk pertemuan kali ini kita belajar ya, jadi kita belajar itu dua kondisi saja dulu ya. Nanti kalau lebih lanjut ya, pengen lebih lanjut itu boleh ya, lebih dari dua ya, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, fungsi OR itu apa? Fungsi akan bernilai true. True itu apa? True itu benar ya. Fungsi akan bernilai true ya, atau benar bila salah satu atau semua dari kondisi yang ada itu bernilai ya, bernilai benar atau true. Nah, ini fungsi, saya ulang ya, fungsi akan bernilai true bila salah satu atau semua ya, salah satu atau semua itu benar. Jadi kalau salah satu atau semuanya benar itu mesti jawabannya nanti true atau benar, dan akan menghasilkan nilai false jika semua kondisi yang ada bernilai salah, dan akan menghasilkan nilai false jika semua kondisi yang ada bernilai salah. Nah, itu ya. Terus berikutnya adalah AND. AND adalah ini ya, fungsi akan bernilai true bila semua dari kondisi yang ada bernilai benar atau true. Nah, kalau OR tadi salah satu saja ya, ini salah satu atau semua ini ada yang benar ya, jadi jawabannya benar. Tapi kalau di sini itu tidak boleh hanya satu, tapi dua-duanya harus benar untuk menghasilkan nilai true atau benar, dan akan menghasilkan nilai false jika salah satu atau semua kondisi yang ada itu bernilai salah atau false. Ya, ini akan bernilai salah atau false jika salah satu atau semua kondisi yang ada itu salah atau false ya gitu. Nah gitu ya, jadi nanti kita lebih jelasnya praktek ya. Kalau seperti ini kan masih dengan diangan-angan atau diawang-awang masih bingung. Nah, kalau ini yang terakhir adalah NOT ya, NOT langsung ya, sama dengan NOT terus kurung buka, kondisi kurung tutup. Nah, fungsi ini akan bernilai kebalikan dari kondisi yang ada. Nah, jika kondisi bernilai true maka hasilnya mesti false. Nah, kebalikannya, jika kondisinya bernilai false maka hasilnya nanti mesti true, itu ya kebalikannya. Nah, oke, kita langsung ke praktek. Nah, ini ya, ini saya hapus dulu ya biar jelas. Untuk penulisan rumusnya kita lihat ini ya, keterangan di bawah ini. Nah, oke, sama dengan langsung ya, seperti itu, seperti pertemuan yang lalu gitu ya, sama dengan OR. Nah, kurung buka. Oke. Logikal 1, logikal 2 dan seterusnya. Kalau kemarin kan tag lah, kalau ini logikal, karena ini fungsi logikal. Ya. Sama dengan OR kurung buka ya, logikal 1 itu yang mana? Selnya ini ya, kita lihat selnya ini. Nah, ini logikal. Ini lebih besar ya, itu ya, tulisan rumusnya kan ini ya, lebih besar dari 50. Nah, saya beri tanda merah ya yang di sini biar kita langsung bisa melihat ya, kalau ini kurang dari 50. Oke, lebih besar dari 50, selnya berapa ya, logikal koma yang di sini, logikal kedua, logikal keduanya ini sel ini ya, C5 ya, kalau tadi B5 sekarang C5, lebih besar dari berapa, 50, tetap 50 ya, seperti itu. Oke, dua kondisi saja kita kurung tutup itu ya, kita enter. Nah, true. Kenapa kok bisa true? Ya, karena OR tadi ya, salah satu saja benar itu mesti nilainya benar. Nah, kenapa salah satu benar? Karena 54 ini lebih besar dari 50. Kalau 45 kan lebih kecil. Ini salah. Nah, salah satu saja ini bernilai benar ya. Ini 45 kan salah ya, lebih kecil dari 50. Kalau 54 lebih besar dari 50 ini benar. Kalau salah satu saja itu bernilai benar, pasti hasilnya true atau benar. Ya, gitu ya. Oke, kalau N bagaimana? N itu harus kedua-duanya ya, harus kedua-duanya benar supaya menghasilkan nilai benar. Nah, ini nanti kira-kira hasilnya apa? True atau false?
Iya, false ya. Kita coba. Karena kedua-duanya kan harus benar kalau n dan ya. Dan itu ya. Kita lihat. Or itu kan atau, jadi salah satu aja ya, karena atau salah satu aja benar berarti mesti benar. Kalau n itu kan dan, berarti kedua-duanya harus benar. Oke, kita coba dengan n. Nah, sintaknya ada di bawah. Logikal yang pertama tetap kita klik saja 45 lebih besar dari 50, sel berikutnya adalah logikal kedua ini ya. Logikal kedua, sel C5 lebih besar dari 50. 59. Kita kurung tutup. Nah, false kan? Kenapa false? Ya kita lihat karena n tadi kan dan itu berarti kedua-duanya harus bernilai benar. Nah, ini kenapa hasilnya false atau salah? Karena salah satu saja ini tidak memenuhi. Kalau ini kan salah satu saja memenuhi karena or tadi ya, ini sudah benar. Kalau ini hanya salah satu yang memenuhi, ya makanya false. Nah, gitu kan? Paham ya kira-kira ya? Atau masih bingung? Oke, kita bisa lihat nanti di bawahnya nanti ya, kita teruskan not. Nah, sekarang not ini kebalikan dari nilai yang ada. Jadi kalau ini false berarti nanti notnya true ya. Kita tulis saja rumusnya kebalikan dari ini. Jadi sama dengan not kurung buka kurung tutup, kurung buka ini, klik di sini E5 ya, di sini E5, langsung kurung tutup, enter. Nah, true jawabannya karena di sini false, jadi hasilnya mesti true. Kalau di sini true, hasilnya mesti nanti false. Oke, seperti yang kemarin ya saya ajarkan. Nah, ini kita tidak usah ngetik satu-satu di sini ya, jadi langsung aja copy di sini, Ctrl C atau klik kanan copy gitu ya, bisa ya. Terus kemudian paste saja, ini di blok seperti ini, paste spesial dipilih yang formula ya, jangan lupa ya, fx ini formula, klik. Nah, bisa kita lihat. Nah, di sini ternyata ada true ya. Kenapa kok bisa true? Karena apa? Kedua-duanya memenuhi gitu ya. Selain itu, kita lihat yang kolom n ya, kita lihat. Nah, oke. Selain yang ini, itu ternyata hasilnya false semua. Kenapa? Karena salah satu saja yang bernilai benar. Nah, ini karena yang merah-merah ini kan di bawah 50. Jadi ini kan false. Karena apa yang kita cek di sini adalah yang lebih besar dari 50. Ternyata yang hasilnya benar cuma satu, karena kedua-duanya ini benar, lebih besar dari 50. Itu ya, kira-kira lebih paham ya ini ya. Kalau ini bagaimana? True semua ya. Ada false. Kenapa kok false? Karena kedua-duanya kurang dari 50. Nah, kalau ini kan salah satu saja yang lebih dari 50 kan sudah benar. Itu loh ya. Kalau dua-duanya ini kurang dari kurang dari 50 ya tadi ya. Yang kita cek kan lebih besar ya. Ini kalau kedua-duanya kurang dari 50 berarti ini nanti mesti menghasilkan false gitu kan. Nah, ini jadi kebalikannya dari ini ya. Kalau or tadi adalah salah satu dari kondisi ini benar, berarti nanti nilainya benar. Kecuali kalau kedua-duanya salah, berarti harus kita lihat di sini mesti hasilnya salah. Nah, kalau n ini kedua-duanya ini harus benar, baru ini nanti bernilai benar atau true. Ini kan kebalikannya dari ini. Nah, ini. Oke, seperti itu ya kira-kira. Tambah bingung atau lebih jelas ya? Oke, lebih jelas. Ya, oke, untuk tugasnya ini, kalau untuk tugasnya ini agak sulit ya. Ini saya gabungkan dengan yang fungsi string kemarin. Kita lihat tugasnya. Oke, nah ini tugas fungsi logika or and not. Nah, kalau yang kemarin sama ya, ini bisa kamu ambil yang dari yang kemarin ya, dari yang sebelumnya ya, fungsi string di sini bisa. Ini left, right, mid, len, ini kan sama ya, sama dengan yang sebelumnya kan. Nah, itu bisa kamu pakai lagi, kemudian ditambahkan lagi untuk kolom berikutnya. Saya tambahkan ternyata ya huruf A, ini kolom ini. Nah, ini untuk apa? Ini menghitung jumlahnya huruf A ya, ini karena di sini saya tentukan A ya. Nah, oke, ini rumusnya apa? Ini ya, sama ya, penggabungan fungsi len kemarin ditambahkan ini sama dengan len ya, selnya mana? Selnya itu ini C8 ya, nanti diisi sama dengan len kurung buka
C8 kurung tutup min len ya. Substitut itu apa? Substitut itu untuk mencari huruf A saja. Jadi ini substitut itu untuk menyeleksi huruf yang terkandung di dalamnya kata yang kita tes atau kita cek. Dan substitut selnya apa? Selnya tetap C8, A. A ini kita update dengan tanda petik karena apa? Karena A itu adalah karakter atau string. Koma ya ini berapa? Ya, berapa karakter? Ya, tuh. Nih. Langsung aja ya. Koma seperti ini. Tanda petik 2 spasi ya. Atau enggak usah spasi enggak apa-apa ya. Petik 2 lagi. Terus kurung tutup ya, 2 kali. Ya, seperti ini, sintaknya seperti ini ya, aturannya atau patokannya ya seperti ini. Ini saya tulis di sini karena kemarin belum saya terangkan. Jadi nanti kita tinggal tulis saja di sini. Selnya ini tergantung dari apa yang kita tes di sini. Nanti mengikuti ya. Sel ini kalau ini C8, kalau di bawahnya tadi C9, di bawahnya lagi C10 dan seterusnya sampai C17. Itu ya. Oke, kita lihat aja. Oke, kalau or, and, dan not ya ini. Ya oke. Di sini saya isikan Sartini. Oke, mungkin ada ibunya atau tetangganya yang nama Sartini. Ini nggak disengaja ya, ini kebetulan saja ya. Saya beri tulisan Sartini ya, ini untuk apa? Untuk contoh saja. Kalau kebetulan ada ya enggak apa-apa lah. Ya, untuk contoh saja kok. Ya oke. Left itu dari kiri, sel ya ini sebanyak 5. Jadi sama kan seperti kemarin Sarti karena 5 dari kiri ini tulisannya Sate. Nah, kemudian right itu dari kanan ya, dari kanan sebanyak 3. Berarti tulisannya nanti ketemu ini 1 2 3 ini. Nah, mid kok bisa arti mid ya, sel ini dari sini mulai dari karakter kedua. Karakter kedua apa? A ya. Sebanyak 4, berarti 1 2 3 4, berarti ARTI. Nah, benar kan? Arti. Kemudian yang berikutnya adalah len. Len ini untuk menghitung jumlah karakter dalam kalimat ini. Nah, Sartini ini ada 7 kalau tidak percaya hitungan. Nah, sekarang huruf A ya, dalam karakter ini hurufnya A ada berapa? Kok ketemu 1? Ya, karena Sartini kan A-nya hanya 1. Ya, rumusnya bagaimana? Ini rumusnya ya. Oke, nah tulis di sini, nanti bisa kamu tulis di sini, ketik di sini ya, bukan ditulis. Oke, berikutnya adalah or. Kalau or ya seperti ini ya, seperti ini. Ya, barusan saja. Or. Nah, rumusnya apa? Or tadi sama dengan or ya, selnya berapa ini? Sel C8 ya, sama dengan or C8 lebih sorry, bukan sel ini ya. Ini kita lihat ya, ini yang warna merah kan selnya. Kalau warna merah, tulisannya warna merah, berarti saya mengambilnya dari sini, gitu kan? Iya, bukan dari sini loh ya. Oke, dari sini warna merah ini sesuai dengan lengkungan ini. Kenapa saya beri lengkung ya? Biar tahu ini nanti ngambilnya dari mana, gitu ya. Terus yang biru ini apa? Ngambilnya dari sini, ya, sel yang biru ngambilnya dari sini. Berarti sama dengan or ya, bukan C ini apa ini? G8 ya, begitu ya. Langsung aja saya lihatkan ya rumusnya. Oke, sama dengan or G8 ini yang dites apa? G8 lebih besar dari 5 ya, koma H8 itu ini lebih besar dari 2. Berarti atau kan, jadi kalau atau apa? Bernilai benar kalau salah satu memenuhi ya, itu. Kalau kedua-duanya nggak memenuhi baru salah, itu adalah or ya, seperti tadi. Berarti ini apa nanti? Kalau ini nanti hasilnya apa? True atau false? True ya, karena apa? Salah satu memenuhi, lebih besar dari 5 kan, ini 7. Nah, ini 1 ini lebih besar dari 2, enggak, ini kurang, ini salah. Tapi salah satu memenuhi kan, 7. Berarti nanti hasilnya pasti benar. Kita lihat true apa enggak? Oke, true ya. Oke, ya seperti itu ya. Nah, terus kalau n ini harus dua-duanya benar supaya ini menghasilkan benar. Kenapa false? Karena salah satu ini kurang dari yang ada di sini. Ini kan lebih besar dari 5, benar kan?
Kalau ini lebih besar dari 2, ini lebih kecil ternyata, berarti salah kan? Iya. Rumusnya apa? Rumusnya sama kan? Sama dengan N, G 8 lebih besar dari 5, H 8 lebih besar dari 2. Nilainya false karena apa? Ini dua-duanya harus memenuhi supaya menghasilkan nilai benar. Di sini false karena apa? Salah satu tidak benar, kurang dari 2. Ya ini. Nah, false ini kita ambil dari mana? Dari sini. Ya, not ini kita ambil dari sini ya. Nah, ini not I berapa ini? I 8. Ya, berarti false karena di sini true, notnya apa? False. Oke. Nah, sekarang tugasnya kalian mencari ya rumus-rumus ini nanti, mengisi ini nanti ya. Ini bisa kamu ambil dari tugas yang sebelumnya ya, tugas fungsi string kamu ambil, kamu copy boleh, kemudian nanti menambahkan fungsi ini, huruf ini. Jadi ada ini 3 berapa ini? 1 2 3 4. Jadi ada 4 kolom yang harus kamu tambahkan ya. Tapi nanti ada 2 file ya, tugas fungsi string ya, sama tugas fungsi logika or, and, dan not. Jadi ada 2 ya, begitu tugasnya untuk fungsi logika or, and, dan not kali ini. Itu terima kasih, silahkan dikerjakan.